Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Pembahasannya juga masih sama, buah manis di tengah ujian. Pertanyaannya buahnya apa? Tadi semoga bisa terjawab pagi hari ini ya. Karena kalau yang namanya kesulitan katanya di depannya ini ada hal-hal yang manis yang terjadi. Yang penting kita tetap berpositif thinking, tetap berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira buahnya buah apa? Ustaz Syam. Kan Apa yang kita dapat? bahasanya aja itu buahnya. Bahasanya aja ya. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Abi Maki, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Diceritakan tadi oleh guru kita Ustaz Abi Maki bahwasanya ada orang yang mendapatkan pahala puasa setiap harinya karena bersabar dengan ujiannya. Dalam riwayat disebutkan pernah Ibunda Sayyidatina Khadijah ya radhiyallahu anha wardaha, beliau merenung. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau renungkan? Apakah engkau bersedih? Apakah engkau kecewa bersuamikan Muhammad yang dahulu namamu tenar, akhirnya namamu diinjak-injak karena bersuamikan Muhammad? Apakah engkau memikirkan hartamu yang telah habis, yang dahulu sangat banyak, setelah engkau bersuamikan Muhammad hartamu habis dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau memikirkan itu semua? Dahulu engkau dipuja-puja orang, dahulu engkau adalah orang yang terhormat, tapi setelah bersuamikan Muhammad engkau malah dihinakan orang, engkau malah diboikot sampai tidak bisa membeli makanan. Maka subhanallah, Nabi SAW bertanya kepada istrinya, apakah engkau ingin agar aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan itu semua sekarang, atau engkau ingin bersabar agar Allah menggantikannya nanti di surganya, nanti di akhirat kelak? Maka Ibunda Khadijah menjawab, saya menginginkan Allah Subhanahu wa taala menggantikannya nanti di akhirat. Berarti ada buah yang kita dapatkan itu buahnya di akhirat kelak. Ada orang diuji di dunia, buahnya di akhirat kelak. Ada juga orang diuji di dunia, Allah berikan juga buahnya di dunia. Apa? Untuk melatih orang tersebut, yakni dalam kesabarannya. Disebutkan dalam sambungan ayat tadi, wabasyiris sabirin. Orang-orang yang bersabar itu Allah akan berikan selamat. Tapi bukan Allah katakan basyiru atau banyak orang disuruh berikan selamat kepadanya. Kata perintahnya untuk kepada satu orang, basyiri wa basyiris sabirin. Maksudnya, ya Rasulullah, berikan selamat kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka, orang-orang yang bersabar. Seakan-akan begini, orang kalau wisuda tuh salaman sama rektor aja luar biasa gitu ya. Kita salaman sama presiden luar biasa, kita salaman sama orang-orang penting itu luar biasa. Nah ini kita salaman sama Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan, selamat engkau termasuk orang sabar. Wah itu kan buahnya manis sekali itu. Apalagi kita kan kesulitan mau ketemu Rasulullah. Nah ini orang dicari sama Rasulullah, selamat engkau termasuk orang yang bersabar. Itu buah yang pertama yang kita dapatkan nanti di akhirat. Buah yang kedua kita dapatkan di dunia dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menggantikan dari apa yang ia ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi SAW meminta seorang wanita untuk berdoa, ya Allah kuatkan aku bersabar, kuatkan aku dalam musibahku dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maka wanita ini diberikan ganti oleh Allah berlipat-lipat ganda daripada apa yang telah Allah ambil sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sekarang aku suka berpikir kenapa harus ujian yang berat gitu biar kita naik. Kenapa gak yang senang-senang aja tapi kita tetap taat gitu ya. Waduh, kenapa ujian berat terasa? Iya. Karena kita lihat orang yang ujiannya ringan. Tapi kalau kita lihat ujiannya orang yang lebih besar, maka kita merasa ringan. Oh iya, aduh. Ya deh, kita lanjut lagi Gitu aja deh. kan. Terima kasih Masih Ustaz ada Syam lagi ya. nih pasti nih keluhan. Masih ada lagi, masih ada lagi. pasti. Ya, tapi kali ini bukan aku ya, Abi. Aku mau nanya Abi, ini bukan aku, beneran loh. Nauzubillahi min dzalik. Enggak, jangan, nauzubillahi min dzalik. Ini serem soalnya nih, Bi. Ada yang tertimpa musibah nih ya, Bi ya. Ujian hartanya sampai habis gitu, Bi. Terus rumah tangganya berantakan, terus pisah gitu keluarganya, suami istri pisah jadi kayak bercerai lah gitu, Bi. Nah, kira-kira dari kejadian ini, Bi,
buah manis apa yang kita dapatkan? Sebenarnya kan kita malah kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan semuanya. Tapi buah manis apa yang bisa kita dapatkan? Dan bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali? Abi Maki mohon penjelasannya Abi. Iya, izin, bismillah, izin Ustadz Syam, Ustadz Nur Maulana, terima kasih Mas Soni. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Subhanallah, yang namanya ujian, sampai kehilangan apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, ujian terus berdatangan bertubi-tubi. Iya, punten. Tidak ada yang dapat menjadikan ujian ini indah kecuali kita dengan satu vitamin yang tidak boleh lenyap dalam diri ini adalah sabar. Ingat, iya. Berarti di awal segmen Ustadz Nur Maulana sudah mengatakan memang melalui ayat firman Allah dengan mengatakan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling sabar dalam menghadapi ujiannya. Ingat, kita akan sampaikan langsung saja terjemahannya au kama qal. Yu'ta yaumal qiyamah. Kelak akan dikumpulkan di hari kiamat. Di akhirat nanti orang-orang yang soleh semua dikumpulkan. Ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli haji, ahli qiraatul Quran. Dikumpulkan semuanya. Dan ahli masaib dan yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian. Lalu pahalanya Allah sudah siapkan. Hai ahli salat, aku sudah siapkan pahala untukmu. Ambil. Ahli sholat gembira, ya Rob ini pahala sholatku. Hai ahli puasa ambil, ya Allah ini pahala puasaku. Ini ahli qiraatul Quran diambil, ahli ini sudah dijatah. Tapi begitu Allah katakan, hai yang sekarang belum terbagi siapa? Kami ya Allah yang mendapatkan musibah. Silakan kemari kalian yang mendapatkan musibah dan sabar terhadap musibah yang kau dapatkan. Sekarang pahalamu ini. Semua sudah memandang pahalanya apa yang akan disiapkan. Ternyata Allah katakan, khudu ma syi'tum, ambil pahalanya sesukamu. Subhanallah. Ambil pahala sesukamu. Sampai ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji. Dengan mengatakan, ya Rob, kenapa dia diberikan pahala sesukanya? Lalu Allah katakan, karena aku sudah sampaikan dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi ghairi hisab. Subhanallah, aku buktikan sekarang ini bahwa orang yang bersabar saat mendapatkan kesulitan, tidak ada yang namanya penghalang amalan atau pahala, maka ambil pahala sesukanya. Masya Allah. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, bagaimana cara bangkit dengan kenyataan yang ada? Ingat, jangan pernah merasa dengan dirinya adalah orang yang paling susah. Dulu ada orang, subhanallah, lahir dalam keadaan yatim. Tidak lama ibunya wafat. Setelah itu menikah dalam keadaan bahagia. Ternyata punya anak laki-lakinya wafat. Allah kasih lagi anak laki-laki yang kedua. Lalu wafat juga anak laki-laki keduanya. Lalu Allah kasih hadiah 4 wanita atau 4 putri yang sangat indah. Ternyata punten karena baik. Berapa banyak orang memusuhinya. Lalu akhirnya diusir dari kampung halamannya. Pindah ke satu tempat. Ternyata dalam tempat itu apa yang terjadi? Anak putri keduanya wafat. Lalu setelah disusul dengan anak putri yang pertama wafat. Anak putri yang ketiganya wafat. Dan akhirnya pun orang ini wafat dalam keadaan sakit. Siapa orang ini? Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada orang yang lebih dahsyat daripada ujiannya daripada Rasulullah? Maka haruslah kita belajar tentang sirah nabawiyah, qisasul anbiya untuk bangkit daripada kesulitan apa yang dihadapinya saat-saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Abi Maki. Ayyakum. Bener ya kuncinya itu ya. Jangan pernah ngerasa kita yang paling susah, paling terzolimi gitu ya Bi ya. Iya, iya. Bersyukur Masya Allah. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Tapi, ada tapi lagi. Apa itu? Ini loh kita kan manusia kan dikasih Yang penting jangan berkata limaza. Kenapa? Jangan. Habis kan pengen tahu Ustadz. Iya, Kita kan iya, dikasih 2 ujian. Nah. Kesenangan, kesusahan gitu kan. Nah pengen tahu kunci keberhasilannya itu apa bagi seorang mukmin untuk melewati 2 ujian itu gitu loh. Ujian apa tuh? Ya dari kesenangan atau kesusahan Kesenangan itu. dan kesusahan. Oke. Iya mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Izin Nabi, izin Sasam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dengarkan. Ternyata ada 2 kunci. Pokoknya banyaklah kunci-kunci nih. Tapi buat kita nih pasangan 2 kunci ini luar biasa nih. Allah menguji kita dengan kesenangan. Allah menguji kita dengan kesusahan. Ternyata ada kuncinya. Nggak bisa terbuka. Cari kuncinya. Kesusahan itu kuncinya sabar. Kesenangan itu kuncinya
syukur. Jadi dua kunci ini. Kadangkala orang menyangka ujian itu hanya kesulitan. Tidak. Justru betapa banyak orang berhasil keluar dari kesulitan karena kesabarannya. Tapi betapa banyak orang yang gagal dalam ujian kesenangan karena kufur nikmat. Lupa diri. Waduh, ya Allah. Maka sabar dan syukur adalah dua kunci. Dan ingat, ada lagi nih. Ketika kita berusaha, maka kuncinya adalah, ingat, bisa jadi tidak sesuai harapan yang kita duga. Maka ada namanya tawakal. Gunakan kunci ini, sabar dan tawakal. Bertawakallah kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting kita berusaha sudah. Udah berusaha, maka kuncinya adalah tawakal. Dan ingat, ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua kunci ini. Apa itu? Sabar dan salat. Sabar menahan, kemudian salat berdoa, memohon kan. Jadi kepada siapapun, tahan dulu. Tahanlah dulu. Sabar ki. Wahai anak sekolah. Masa mau langsung sarjana? Tahaplah dulu. Jangan terlalu mau instan. Ayo bertahan dulu. Sabar dalam ini nih. Yang kemarin saya datang ke tempatnya Abi Maki nih. Sabar nak. Jangan cepat keluar. Selesaikan hafalanmu. Sabar nak, jangan cepat pindah sekolah, lanjut sekolahnya. Siapapun, sabar. Insya Allah, jangan memetik buah yang belum mateng. Karena kita mau bikin jus. Karena kalau mau bikin jus harusnya mateng. Akhirnya jadi rujak itu. Sabarlah dulu. Lalu mohon izin, ada yang gini. Sesuatu yang tidak mungkin bisa, asalkan Anda yakin dan optimis. Jangan pernah putus asa. Belajarlah dari sejarah. Makanya sirah nabawiyah, kisah-kisah orang terdahulu belajar. Kita kadang-kadang harus belajar autobiografi orang atau sejarah orang. Baca-baca, enak itu. Nikmat itu kalau kita baca-baca. Kenapa? Artinya kita dapat pembelajaran dari mereka. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Makanya ketika diuji, sabar, ridho, kemudian syukur. Masya Allah. Sabar, ridho, syukur. 2, 3. Sabar, ridho, syukur. Masya Allah. Oh berarti kita jangan terlalu mikirin hasilnya dulu, nikmatin prosesnya dulu. Proses. Itu ya. Makanya buah yang tidak didapat bisa manis. langsung. Ya Allah, alhamdulillah jadi bisa lebih sabar, ridho, syukur pada pagi Jangan hari ini. dikarbit itu buah. Oh, jangan, ya benar. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah hari ini kita belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Dan sekarang hari ini juga aku mau ngasih kesempatan lagi nih. Aku bacain lagi ya pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Alhamdulillah ini sudah disiapkan nih ya. Kita sambungkan lagi. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sudah megang handphone berarti kita sambungkan. Alhamdulillah sudah tersambung lagi. Aku buka lagi ya. Postingan buah manis di tengah ujian. Hampir di tengah hujan tadi bacanya tuh. Dari Tai Cisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar kita bisa melewati dan menjalani ujian ini dengan ikhlas? Apakah ujian Allah terhadap hambanya itu tidak ada batasannya? Amalan apa agar bisa menjalani ujian ini dengan ikhlas tanpa beban? Dan langkah-langkah apa saja agar bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah? Mohon bimbingan dan saran terbaik dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Abi mohon penjelasannya. Bismillah, izin Ustadz. Allah barik fiik Ustadz. Hayyakumullah. Subhanallah, ketika sedang mendapatkan ujian seperti ini, apa yang harus terjadi dan hal apa yang harus dikuatkan dan bagaimana agar bisa istiqomah. Sungguh banyak tahapan-tahapan. Sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam, kata-kata indah bagaimana tahapan-tahapannya. Tapi ingat,
Sebagai mukminin, mukminat yang namanya ujian ini tiap hari akan selalu datang. Maka apa yang harus dipahamkan dan dilaksanakan oleh kita? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena yang namanya kesedihan, yang namanya kesulitan, yang namanya ketakutan itu disebarkan oleh setan. Ima dengan berita-berita palsu atau berita hoaknya ataupun apa saja. Yang penting bagaimana caranya umat sedih, bagaimana caranya umat susah, bagaimana umat rasanya takut, itulah digambarkan. Maka ingat, kita sebagai mukminin mukminat caranya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pertama. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang sangat luar biasa sehingga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ingat ini, dongka sempit. Siapapun yang tidak pernah hubungan dengan Allah, maka apa yang terjadi? Kehidupannya akan dipersempit. Melihat keluarga menjadi susah, melihat kantor pekerjaan ini susah, melihat apapun yang di dunia ini kesempitan. Ingat, bukan dunianya yang sempit, tapi hatinya lah yang sempit. Gara-gara apa? Tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Tapi kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan manapun, jin manapun, iblis manapun tidak akan pernah ada yang bisa untuk membuat manusia sedih ataupun susah. Karena apa? Inilah kenyataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi dengan mengatakan apa langkah yang terbaik? Qiraatul Quran ini ada zikir yang terindah. Sehingga para kata-kata yang indah disampaikan apa? Afdalul dzikr qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah qiraatul Quran. Maka sebagai mukminin mukminat, mustahil Anda mengaku seorang mukminin mukminat kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Maka punten, Allah akan berikan ketenangan kepada ahlul Quran, berikan kenyamanan kepada ahlul Quran. Ini yang pertama. Zikir dengan cara banyak membaca Quran. Dan yang paling indah baca Quran adalah di tengah malam ataupun di sepertiga malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini terindah. Obat yang terindah baca Quran dan ini adalah top yang paling indah. Yang keduanya apa? Punten. Sibukkan dengan amal-amal soleh. Ketika menyibukkan amal-amal soleh, apa yang terjadi? Kesulitan-kesulitan yang ada sirna. Karena kesulitan itu akan hilang ketika kita berkonsentrasi melakukan amal soleh apa yang harus dikerjakan saat ini. Tadi ayatnya dibacakan, faida faraghta fansab. Apabila selesai melaksanakan amal soleh yang ini, maka pindahlah kepada amal soleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Abi Maki. Hayakumullah. Jangan sampai hati kita sempit karena kita tidak mengingat Allah. Jamaah yang ada di rumah, ternyata bukan dunia yang sempit tapi hati kita yang sempit. Jamaah. Coba diulang dong. Ya, Nah, ternyata bukan dunia yang sempit tapi hati kita yang sempit kalau kata Abi Maki. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.